Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 2 kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas pengantar ilmu perikanan dengan judulnya yaitu sifat fisika air laut. Di sini sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Diana Lukitasari dengan NPM 3 digit terakhirnya 048. Lalu ada Fadil Maulana Iqbal dengan NPM terakhirnya 102. Minaku Saniyah dengan NPM terakhir 042 dan Rinanti Sekar Wahyuning Tias dengan NPM terakhir 039. Materi pertama akan dibacakan oleh Mas Fadil Maulana Iqbal. Sifat fisika air laut. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat ini dapat diamati tanpa mengubah zat penyusun materi tersebut. Sifat yang tergolong sifat fisika. Warna zat, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, larutan, dan kekerasan zat. Sifat fisika air laut adalah sifat air laut yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tertentu. Sifat fisika air laut meliputi temperatur, warna, salinitas, tekanan, dan densitas. Pasang surut, ocean depth. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Jenis-jenis pasang surut. 1. Pasang surut harian adalah pasang surut harian ganda. Dalam satu hari terjadi 2 kali pasang surut dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama yang terjadi berurutan secara teratur. Contoh, perairan Selat Melaka sampai ke lautan Andaman. 2. Pasang surut harian tunggal. Diurnal date. Dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Contoh, perairan sekitar Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. 3. Pasang surut campuran dominan ke harian ganda. Mixed date prevailing semi diurnal. Dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Tapi tinggi dan periodenya berbeda. Contoh, perairan Indonesia bagian timur. 4. Pasang surut campuran dominan ke harian tunggal. Mixed date prevailing diurnal. Ini dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi yang dan periode yang sangat berbeda. Contoh di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Dampak pasang surut. 1. Membantu nelayan dalam budidaya sumber daya hayati perairan, pelayaran, dan menangkap ikan. 2. Sumber tenaga listrik atau PLTA. 3. Membantu pembuatan garam dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi perairan. Dampak negatif pasang surut. 1. Pendangkalan dermaga. 2. Menyebabkan bukan hanya ikan konsumsi saja yang terdapat di pesisir lautan, namun juga ikan yang hampir punah. 3. Gelombang pasang air laut juga dapat berisiko ombak besar. Arus. Arus merupakan salah satu parameter oseanografi yang memiliki peranan penting dalam menentukan kondisi suatu perairan. Arus laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat atau posisi ke tempat yang lain. Arus laut terjadi ketika angin berhembus di laut, energi yang ditransfer dari angin ke batas permukaan, sebagian energi ini digunakan dalam pembentukan gelombang gravitasi permukaan yang memberikan pergerakan air dari yang kecil ke arah perambatan gelombang sehingga terbentuklah arus di laut. Next. Jenis arus air laut. Jenis arus air laut berdasarkan letak. Yang pertama arus horizontal yaitu arus permukaan dan arus air dalam. Yang kedua arus vertikal yaitu arus naik dan arus turun. Jenis arus air laut berdasarkan gaya yang ditimbulkan. Yang pertama arus Ekman terjadi di permukaan air dan timbul karena adanya pergerakan angin. Yang kedua arus pasang surut, pergerakan massa air laut secara horizontal yang dihubungkan dengan naik turunnya permukaan air laut karena adanya garis tarik bulan dan matahari.
Yang ketiga, arus termohalin, timbul akibat adanya angin yang bertiup dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kemudian angin tersebut berhenti. Yang keempat, arus inersia akibat, adanya angin yang bertiup dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kemudian angin tersebut berhenti. Yang kelima, wind-driven current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Jenis arus air laut berdasarkan temperatur yaitu arus panas dan arus dingin. Next. Faktor dan dampak arus air laut. Faktor penyebab. 1. Faktor internal. Perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, serta juga gesekan lapisan air. Yang kedua, faktor eksternal. Gaya tarik matahari serta bulan yang dipengaruhi oleh tekanan dasar laut, juga gaya Coriolis, gaya gravitasi, gaya tektonik, perbedaan tekanan udara, serta juga angin. Dampak pada perikanan. Pada nelayan menggunakan arus untuk melaut untuk menangkap ikan. Yang kedua, dampak pada pertanian, khusus untuk para petani yang menjadikan laut sebagai lahan budidaya seperti rumput laut dan kerang, arus laut untuk menentukan pasang surut air agar budidaya mereka tidak hanyut dibawa oleh arus laut. Yang ketiga, sumber energi pembangkit tenaga listrik. Dan yang keempat, mempengaruhi perubahan iklim. Selanjutnya, turbulensi. Turbulensi adalah percampuran air dengan vektor yang berbeda arah dan tenaga, sehingga membentuk suatu gelombang atau pusaran-pusaran air. Turbulensi secara umum dipahami sebagai keadaan gerak yang aktif, rotasional, berpusar, dan tidak beraturan. Next. Stratifikasi turbulensi pada air laut. Yang pertama, turbulensi pada surface water, terjadi akibat kekuatan angin dan pasang surut air. Yang kedua, turbulensi pada intermediate water, yaitu dipengaruhi oleh arus geser baik secara vertikal maupun lateral. Yang ketiga, turbulensi pada deep water, yaitu dipengaruhi oleh keadaan lantai dasar yang tidak rata sehingga merubah arah gerak arus. Faktor yang mempengaruhi turbulensi. Yang pertama, suhu. Yang kedua, arus. 3, densitas. Dan yang ketiga, topografi dasar perairan. Lalu yang selanjutnya ada temperatur atau suhu. Suhu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya panas yang terkandung dalam suatu benda. Secara alamiah, sumber utama panas dalam air laut adalah matahari. Suhu air laut sangat mempengaruhi sifat air dan konsentrasi lain yang terkandung. Contohnya terhadap kandungan oksigen yang terlarut dalam suatu perairan. Apabila temperatur perairan tinggi, maka oksigen terlarut pun akan rendah. Sedangkan jika temperatur perairan semakin rendah, oksigen yang terlarut akan semakin tinggi. Next. Lalu ada pembagian kedalaman laut berdasarkan suhu. Yang pertama ada lapisan homogen. Itu berada di kedalaman sekitar 50-100 meter. Lalu dengan suhu atau temperatur berkisar 26-30 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada lapisan termoklin, yaitu lapisan dengan penurunan suhu mencolok, gradien suhu besar sekitar 0,1 derajat cm per 0,1 derajat Celcius per meter. Lalu yang terakhir ada laut dalam, yaitu lapisan dengan suhu yang rendah namun relatif konstan pada 4 derajat Celcius. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi suhu pada air laut. Itu yang pertama ada radiasi sinar matahari, letak geografis perairan, lalu yang ketiga sirkulasi arus, keempat kedalaman laut, kelima angin, dan yang terakhir adalah musim. Nah, di sini ada kalimat inspirasi atau biasa disebut quotes ya, dari Lewis, itu yang
berbunyinya you can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah awal mula, tetapi kamu bisa memulai di mana kamu sekarang dan mengubah masa depan kamu, akhir kamu. Kami rasa sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.